Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Februari 2023 dengan judul Integritas yang tidak dapat dibengkokkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Mari kita ikuti penjelasannya. Perhitungan setiap usaha, seluk-beluk setiap transaksi, melewati ketelitian pemeriksa buku yang tidak kelihatan, parah agennya yang tidak pernah berkompromi dengan ketidakadilan, tidak pernah menutup mata terhadap kejahatan, dan tidak pernah meringankan kesalahan. Disalin dari buku Seri Membina, Jilid 3 halaman 131. Orang yang jujur menurut ukuran Kristus adalah orang yang akan menunjukkan integritas yang teguh. Timbangan yang menipu dan timbangan palsu, yang dengannya banyak orang berusaha untuk meninggikan kepentingan mereka di dunia, adalah kekejian di mata Tuhan. Ketika seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan dan menjalankan hukum-Nya dalam kebenaran, hidupnya akan menyatakan faktanya. Karena semua tindakannya akan selaras dengan ajaran Kristus. Dia tidak akan menjual kehormatannya demi keuntungan. Prinsip-prinsipnya dibangun di atas fondasi yang pasti, dan perilakunya dalam hal-hal duniawi adalah transkrip dari prinsip-prinsipnya. Integritas yang teguh bersinar seperti emas di tengah sampah dan sampah dunia. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 310. Mereka yang memilih kejujuran sebagai pendamping mereka akan mewujudkannya dalam semua tindakan mereka. Untuk skala yang besar, orang-orang ini tidak menyenangkan, tetapi bagi Tuhan mereka indah. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 607. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu melalui renungan pagi pada saat ini, memberikan satu kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Orang yang jujur menurut ukuran Kristus adalah orang yang akan menunjukkan integritas yang teguh.
terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Biarlah boleh setara dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan lebih daripada itu, akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, seperti KPA dan juga KKR dan juga pendalaman Alkitab. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam berbagai macam masalah tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka juga. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.